Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita mendengarkan sapaan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini yang terambil dari kitab Efesus pasal 4 ayat 2. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa setiap kita pribadi lepas pribadi tentu memiliki masalah pergumulan tersendiri dalam hidup. Tanpa harus kita katakan, tanpa harus kita ungkapkan kepada dunia, kepada orang lain, bahwa tentu sebagai manusia ciptaan Allah, semua kita akan pernah merasakan pergumulan dan juga permasalahan dalam kehidupan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, tentu di dalam hal menghadapi suatu problema masalah kehidupan, tentu berbagai macam cara kita untuk menghadapi setiap problema yang beragam-ragam. Dan disitulah kita ditantang, diuji bagaimana kehadiran kita, bagaimana karakter kita, bagaimana kepribadian kita untuk mengelola permasalahan yang ada, yang hadir dalam kehidupan kita. Bagaimana kita untuk mengelola dan juga menyelesaikan setiap problema yang hadir dalam kehidupan kita. Barangkali mungkin masalah yang dihadirkan bukan berlatar belakang dari kehidupan kita, tapi dari orang lain yang tidak menyukai, menyenangi kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, tentu memang dalam menghadapi itu tidak segampang membalikkan tangan untuk menghadapi setiap proses, menghadapi masalah. Tentu dibutuhkan pikiran yang jernih, pikiran dan hati yang jeli. Dalam nats kita ini dikatakan bahwa hendaklah kamu selalu rendah hati. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, tentu dalam menghadapi apapun, baik menghadapi siapapun dalam kehidupan kita, terlebih orang yang mendatangkan masalah bagi kehidupan kita, orang yang mendatangkan pergumulan dalam kehidupan kita. Memang pada dasarnya sifat kemanusiaan manusia mungkin akan marah, mungkin akan mendatangkan caci makian dari mulut kita. Akan tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, ini yang dinasihatkan oleh Apostel Paulus pada jemaat yang ada di Efesus, bahwa di dalam menghadapi segala hal, terlebih kepada orang-orang yang mendatangkan masalah, yang mendatangkan musibah bagi kehidupan kita, kita harus bersikap selalu rendah hati. Terkadang memang apa yang kita punya, apa yang kita boleh, dan apa yang kita bisa dalam kehidupan kita, tidak harus selalu serta-merta kita tunjukkan siapa diri kita. Tanpa harus kita ucapkan sebenarnya melalui mulut kita, melalui tindakan kita. Tetapi orang yang telah memiliki segala-galanya, orang yang memiliki pengetahuan, orang yang memiliki ilmu yang tinggi, dan juga kepribadian yang baik, itu akan terlihat dan bagaimanapun caranya. Oleh karena itu, orang yang bijaksana ini dinasihatkan oleh Paulus akan selalu rendah hati dalam menghadapi apapun, tidak menjadi mencaci maki orang lain oleh karena kebolehan kita, oleh karena kita bisa, oleh karena kita mampu melakukan segalanya berdasarkan apa yang kita bisa, apa yang kita pikirkan, oleh karena kemampuan dan juga kepintaran kita. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang berikutnya adalah ada satu sikap yang ditunjukkan oleh orang-orang percaya, bahwa dalam menghadapi orang-orang yang suka mendatangkan masalah bagi kehidupan kita, orang yang suka mencaci maki kehidupan kita, orang yang tidak menyenangi adanya kehidupan orang-orang percaya bersama dengan Kristus, maka satu sikap untuk menghadapi para pencaci maki, orang yang tidak menyenangi orang-orang percaya, maka sikap yang ditunjukkan oleh orang-orang percaya menghadapi manusia-manusia atau orang yang mendatangkan masalah bagi kehidupan kita adalah lemah lembut dan sabar.
harus sabar menghadapi orang-orang yang suka mencaci maki, harus sabar dan lemah lembut dalam bersikap dan berkata kepada orang-orang yang mendatangkan masalah bagi kehidupan kita, orang yang tidak menyenangi kita. Sikap lemah lembut dan sabar ini hanya ditunjukkan oleh orang-orang yang benar-benar hidup bersama dengan Allah melalui Roh Allah. Sebab lemah lembut dan kesabaran ini adalah buah-buah Roh yang diciptakan oleh Roh itu sendiri bagi kehidupan kita. Sehingga lemah lembut dan sabar itu ditunjukkan, dihasilkan oleh karena Roh Allah bekerja dalam diri orang percaya. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara-saudara, dalam segala tindakan kita, dalam segala perbuatan kita dan totalitas kehidupan kita, Paulus mengingatkan bahwa kita harus menunjukkan kasih dalam hal saling membantu. Tentu membantu bukan hal dalam materi, bukan hal dalam materi, tetapi juga dalam hal membantu ini kepada sesama, bisa menyumbangkan pikiran, bisa menyumbangkan ide dan juga gagasan dan doa. Bapak Ibu dan Saudara-saudara, hidup mengasihi, hidup dalam kasih adalah merupakan citra diri orang-orang percaya, adalah identitas diri orang percaya, sebab Kristus adalah kasih bagi kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara-saudara, sikap rendah hati, sikap lemah lembut, sikap sabar, dan sikap mengasihi, saling membantu kepada sesama adalah wujud dari perbuatan Allah yang bekerja dalam diri orang percaya melalui Roh-Nya, yang mengakibatkan bahwa kehidupan kebersamaan, hidup saling berdampingan, hidup saling membantu dan saling mengasihi yang diinginkan oleh Allah. Ini yang diinginkan oleh Apostel Paulus pada jemaat di Efesus dan juga kita pada saat ini yang mendengarkan sabda firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah, dalam nama Yesus Kristus yang kami sembah, Tuhan Allah kami, sumber dari segala kebahagiaan kami. Kami juga berdoa Tuhan pada pagi hari ini, Tuhan yang memberkati kehidupan kami, agar firman-Mu yang telah kami dengarkan bisa menjadi pedoman bagi kehidupan kami, agar kami Tuhan mampu berbuat yang terbaik dan menghasilkan buah yang terbaik untuk dapat kami pedomani, untuk dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Sertai kami Tuhan, berikan kami kesehatan dalam melaksanakan kegiatan kami dalam satu hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.